Oke, mari kita bahaskan sama-sama ya. Saya ulangi kembali, bola pejalnya itu 2/5 mr², ya, inersianya. Bola berongga adalah 2/3. Lalu kita misalkan aja bola pejalnya adalah bola 1, bola berongga bola 2. Katanya menggelinding pada bidang miring kasar dari ketinggian H, sama ya. Lalu benda manakah yang sampai duluan? Maka jawabannya yang sampai duluan adalah yang memiliki percepatan atau akselerasi yang paling apa? Akselerasi paling besar. Itulah pasti yang paling cepat sampai di dasar. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, ini hanya kan sama ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah theta lah katakan ya, sudut kemiringannya sama. Nah, yang menyebabkan dia turun sebenarnya ada sebesar mg sin theta, tetapi yang menyebabkan dia berputar itu adalah F gesek. Nah, sama. Ini adalah mg sin theta dan yang ke sini adalah F gesek. Nah, kita analisis satu-satu ya. Kita analisis benda satu. Persamaan gaya pada benda satu, sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini dari sisi translasinya. Kita lihat dulu translasinya. Gaya-gaya yang bekerja, nah ini kan turun ke bawah ya. Berarti mg sin theta min F gesek sama dengan M kali A. Nah, itulah persamaan pertama. Lalu persamaan berikutnya kita ambil dari rotasi. Untuk rotasinya, dia berputar. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ini adalah rotasi. Nah, torsinya yang menyebabkan berputar adalah F gesek tadi ya. F gesek dikali dengan R, inersianya adalah berapa? 2/5. Begitu ya. 2/5 mr². Alfanya kita tukar jadi A per R ya. Nah, hasilnya ini R-nya habis semua ini. Berarti F gesek itu sama dengan 2/5 MA. Nah, ini persamaan kedua. Kita katakan persamaan kedua. Lalu tinggal kita substitusi atau eliminasi. Nah, dua persamaan ini kalau kita eliminasi, maka kita akan dapatkan dari keduanya ini, boleh kita tuliskan mg sin theta min F gesek sama dengan M kali A. Lalu ada F gesek sama dengan 2/5 M MA. Maka untuk mengeliminasi tinggal tambah aja ya. F geseknya habis. Jadi mg sin theta sama dengan ini hasilnya jadi berapa? Nah, 1 tambah 2/5 ya, 7/5 ya. 7/5 MA. M-nya dicoret. Lalu percepatannya sama dengan 5/7 G sin theta. Itulah untuk apa? Untuk bola pejal. Lalu nanti untuk bola berongga, ya sama. Caranya sama, ini hanya tinggal diganti aja nih 2/5-nya. Menjadi berapa? Menjadi 2/3. Nah, lalu kalau itu jadi 2/3, jadi persamaannya itu hanya berubah di sini aja, di F geseknya ini ya. Jadi 2/3. Maka persamaannya kalau kita dapatkan bisa langsung ya. Nah, jadi hasilnya mg sin theta, ini kan untuk bola pertama tadi ya. Dengan cara yang sama, kamu dapatkan untuk bola kedua, A-nya berapa? Untuk bola kedua, A akan sama dengan, ini jadi 2/3. 1 tambah 2/3, 3/3 tambah 5/3. Benar ya? Berarti jadi 3/5 G sin theta. Inilah untuk bola yang kedua atau bola berongganya. Coba dicek ya, benar nggak 5/3? Mg sin theta sama dengan MA tambah 2/3.
2/3 tambah 5/3. Benar ya? Berarti 3/5. Nah, yang manakah lebih besar di sini? 5/7 dengan 2/3. Sama-sama dikali silang aja. Jadi kalau misalnya 5/7 titik-titik terhadap 3/5, berarti ini sama dengan bagaimana? Sama-sama per 35 ya. Kalau ini 35, ini 35, berarti 5 kali 5 nih. 25, sedangkan ini 7 kali 3, 21. Begitu ya? Mana lebih besar? Tentu yang ini. Berarti kalau ditanya yang mana duluan sampai, yang duluan sampai adalah si bola pecel. Itu jawabannya ya. Maka yang duluan sampai adalah jawabannya bola pecel. Lalu percepatannya berapa? Percepatan pusat massa kedua bola berapa? Percepatan pusat massanya itu yang ini nih. Untuk bola pecel, ini untuk bola berongga yang ini kita udah dapatkan tadi. Oke, nah kalau ditanya perbandingan energinya, perbandingan energi kinetik kedua bola di dasar bidang miring, nah kalau perbandingan energi kinetik itu pasti 1:1 karena ketika dia bergerak di sepanjang lintasan ini gesekannya tidak menyebabkan usaha atau gesekannya tidak menyebabkan energi hilang karena dia dari ketinggian yang sama dan bermassa sama. Nah, ini di garis bawah ini bermassa sama ini, bermassa sama. Ini sama massanya. Maka energinya akan sama juga. Ingat, energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di 2. Energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di 2. Di sini juga ya, energi mekanik di 1 sama dengan energi mekanik di 2. Jadi kalau kita simpulkan, energi mekanik bola 1 akan sama dengan energi mekanik bola 2 di dasar. Lalu energi mekanik bola 1 kan hanya energi kinetik. Berarti energi kinetik bola 1 di dasar sama dengan energi kinetik bola 2 di dasar. Nah, jadi jawabannya perbandingannya adalah 1:1. Oke, soal berikutnya. Sebuah kereta bergerak dengan laju 108. Nah, ini diganti dulu nih 108 km per jamnya. Berapa? Kalau 10 km per jam itu 36 ya. 36 kali 3 ya. Berarti ini 30 amperes. Lalu membunyikan fluid 620 Hz selama bergerak. Pertanyaannya, tentukan besar frekuensi yang didengar pengamat ketika berdiri dia saat kedatangan kereta mendekat dan menjauh. Nah, rumus umumnya apa sih? Frekuensi yang didengarkan pengamat itu sama dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS dikali dengan Fs. Nah, kita ingat aja ini ya, ada sumber, ada pengamat, ada sumber. Kalau pengamat mendekat itu VP-nya positif ya. Sedangkan kalau pengamat menjauhi VP-nya negatif. Kalau untuk sumber kebalikan, kalau sumber mendekat VS-nya yang negatif, kalau sumber yang menjauh VS-nya yang positif. Nah, kita lihat di soal ini sumbernya yang bergerak, pengamatnya diam. Berarti frekuensi yang didengarkan ketika mendekat dulu ya, berarti V-nya kecepatan bunyi di udara ya 340 dibagi karena pengamatnya diam dibagi dengan 340 dikurang 30 dikali frekuensi yang dikeluarkan sumbernya adalah 620 Hz. Nah, ini kan 310 berarti hasilnya 680 Hz. Nah, ini ketika apa? Mendekat. Nah, ketika menjauh frekuensi yang didengarkan akan mengecil ya, 340 dibagi
Kalau menjauh itu plus ya, lihat. Kalau menjauh itu plus berarti 30 ditambah 30 dikali 620 Hz. Maka hasilnya 340, 370, 620. Berapa itu? 340 dibagi 370. Itu dikali dengan 620. Hasilnya adalah 569 ya. 569,72 Hz. Nah, inilah ketika menjauhi. Ya, ini jawabannya ya. Jadi efek Doppler itu adalah suatu peristiwa di mana frekuensi yang kita dengarkan kan berbeda dengan frekuensi yang dikeluarkan sumber. Ketika ada terjadi gerak relatif antara pengamat dan sumber. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada 3 hambatan masing-masing 8 ohm, 12 ohm, dan 24 ohm terhubung seri dengan sumber tegangan ternyata mengalir arus 5 ampere. Lalu kemudian disusun paralel. Ternyata arusnya jadi 5,5. Maka pertanyaannya, tentukan nilai hambatan yang harus ditambahkan secara seri pada rangkaian tersebut. Jadi 3 buah hambatan masing-masing 8, 12, 24 terhubung seri. 5 ampere. Kemudian ketiga hambatan tersebut disusun lagi paralel dan dipasang pada sumber tegangan yang sama. Bila diinginkan arus rangkaian adalah 5,5 ampere, tentukan hambatan harus ditambahkan secara seri pada rangkaian. Jadi ada 2 kasus ini, ada 2 rangkaian. Jadi rangkaian pertama begini. Hubung seri dengan sumber tegangan atau sumber tegangannya berapa. Tapi bisa dicari ini sumber tegangannya. Sumber tegangannya adalah V. Di sini 8, 12, dan 24 ohm. Karena diketahui arusnya, I sama dengan 5 ampere, berarti V-nya kita bisa tahu ini. Maka V sama dengan I kali R ya, gitu ya. I-nya adalah 5, R-nya ini 20, berapa sih? 44 ya. 5 kali 44 ohm. Berarti 220 ya. 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20. 220 volt. Ya, sekarang diparalelkan ketiga hambatan itu. Ternyata arusnya yang mengalir, nah dengan V yang sama katanya ya. Ternyata arus yang mengalir di sini adalah 5,5 ampere. Nah, tentu ini harus ditambahkan hambatan lain, makanya dia 5,5 ampere. Pertanyaannya, berapakah hambatan lain itu? Nah, ini kan V-nya udah kita tahu tadi. Berapa? 220 volt. Lalu ini kalau diparalelkan ini semua berapa? 8, 12, 24, dan 1 R lagi, R tambahan, atau R aksen katakan ya. Jadi 1/R paralel, kita cari dulu kalau kita berikan ya, 1/8 tambah 1/12 tambah 1/24. Nah, ke per 24 ya barangkali ya. 24, 3, tambah 2, tambah 1. Berarti R paralelnya dibalik ya. 24 dibagi dengan 6. Berarti 4. 4 kali 6, 24. 4 ohm. Jadi semuanya ini 4 ohm. Ini semuanya 4 ohm. Berarti ya arusnya sama dengan V per R gitu ya. I V per R berarti R totalnya, R total di sini akan sama dengan V per I. V-nya 220 dibagi dengan 4. 2220 bagi 4 berarti 110 bagi 2. 55 ya. I-nya 5,5 deh. Harusnya sekarang R V per I. Ini berapa nih?
40 ya? 40 ohm ya. 4 kali 5, 20 ya. 220 ya, 40 ohm. Jadi R totalnya ini 40 ohm. Padahal yang ini udah kita tahu tadi, R paralelnya adalah 4 ohm. Maka bisa kita cari R aksennya otomatis jadi berapa? Karena semua itu adalah harus 40, berarti R aksennya adalah 40 dikurang 4 sama dengan 36 ohm, kira-kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ya? Ya, kalau bisa kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, ini tentang tumpukan. Dua buah benda bermassa sama, massanya sama, dan bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 2 dan min 4, berarti salah satu ke kanan, salah satu ke kiri ya. Dan terjadi tumbukan lenting sempurna. Pertanyaannya, tentukan kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Nah, jadi katakan bendanya ada 2. Nah, ini bergerak. Begitu ya. Nah, ini 2M per S. Masanya M. Ini juga masanya M. Ini min 4 M per S. Nah, nanti setelah tumbukan bagaimana? Kecepatan akhirnya gitu ya. Jadi nanti ditanya V1 aksen dan V2 aksen. Nah, ini katakan ini V1 dan ini adalah V2. Maka untuk kasus ini kita gunakan hukum kekekalan momentum aja. Momentum awal sama dengan momentum akhir sistem ya. Berarti M dikali V1 tambah M dikali V2 sama dengan M kali V1 aksen tambah M kali V2 aksen. M kali V1 tambah M kali V2, berarti ini adalah 2M gitu ya. Kurang, karena ini minus ya, 4M sama dengan MV1 aksen tambah M kali V2 aksen. Nah, ini M-nya kita sama-sama bagi M, berarti bisa kita dapatkan minus 2 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. Nah, inilah persamaan pertama. Lalu persamaan kedua bisa kita dapatkan dari E. E sama dengan negatif selisih kecepatan akhir dengan selisih kecepatan sebelum. Ini karena lenting sempurna 1 sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. V2 min V1 tuh V2 min 4 ya, kurang 2, berarti min 6. Min 6 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. Atau 6 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, ini persamaan kedua. Nah, kita mau dicari V1 dan V2 aksen. Maka bisa kita dapatkan dengan mengeliminasi kedua persamaannya. Min 2 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. Lalu 6 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Berarti V1 aksen habis. Berarti 4 sama dengan 2V2 aksen. V2 aksen menjadi 2M per S. Ke kanan. Ini jawabannya V2 aksen ya. Lalu V1 aksennya berapa? Nah, bisa kita dapatkan dari substitusi ya, ke salah satu aja. Misalnya di sini ya. 6 sama dengan, begitu ya, V2 aksen min V1 aksen. Jadi bisa kita dapatkan 6 dikurang V2 aksen. 6 dikurang V2 aksen berarti 2 sama dengan minus V1 aksen. Jadi V1 aksen akan sama dengan min 4M per S. Jadi jawabannya
kecepatan masing-masing setelah tumbukan adalah si 1 jadi min 4, si 2 jadi 2. Jadi seperti itu kira-kira. Soal berikutnya, soal yang terakhir, esai yang terakhir adalah ini. Diberikan grafik hubungan antara kalor Q dengan suhu ya. Di sini suhu diketahui kalor Q dan suhu. Pertanyaan, tentukan nilai T1 ini berapa ini? Di mana ini angkanya ini semua di dalam pengali kali 10 pangkat 3 Joule ya, ini dalam Joule. Tentukan nilai T. Diberikan grafik Q dengan T pada suhu air ini ya. Jika kalor jenis air 4200, kalor jenis es 2100 dan kalor lebur es 3200. Tentukanlah nilai T. Nah, di sini kan 0. 0 ke T itu kalor dibutuhkan berapa? Bisa kita lihat nih. Dari 6 sampai 10,2. Ya. Kalornya berapa di sini dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 0 sampai 100. Untuk menaikkan suhu dari 0 sampai T1, dari 0 sampai 1 berarti delta T-nya ini adalah T1 dibutuhkan, delta T kan T1 kurang 0 ya, dibutuhkan Q. Kalornya adalah sebesar berapa? Dari situ bisa kita baca Q sama dengan MC delta T. Nah, kenapa MC delta T? Karena ini perubahan suhu ya. Q-nya adalah 6 ke 10,2 itu adalah 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule sama dengan masanya. Oke, masanya. Tentukan nilai T1. Nah, di sini masanya nggak ada ya. Ditambahkan, ini harusnya ada masanya ya. Air masanya berapa supaya kita dapatkan nilai T1-nya. Ya. Katakan ini belum tentu air sebenarnya kalau itu ya tergantung ya. Ini T1 belum tentu mendidih ya ini. Ini hanya grafik aja. Jadi katakan masanya misalnya tambahkan aja di sini ya, masanya misalnya adalah 2 kg gitu ya misalnya. Jadi bisa kita dapatkan 2 dikali 4.200. 4.200 dikali delta T-nya adalah T1 min 0 gitu ya. Nah, ini 4.200 sebenarnya ini ya, 4.200, 2 berarti T1-nya jadi 2 derajat Celcius. Ya. Ini 4,2 kali 10 pangkat 3. Ya, begitu ya. Jadi nanti T1-nya adalah malah setengah derajat ini ya. Setengah derajat Celcius. Jadi tergantung pada masanya ya. Ini masanya belum ada. Jadi kalau misalnya masanya 2 kilo, ya seperti itu. Kalau misalnya masanya katakan 200, ya supaya lebih logis ya, 200 kilo, maka nanti ini jadi 200, maka T1-nya, kalau 200 juga malah ini. Katakan mungkin angkanya lebih logis, 0,2 misalnya begitu ya, supaya jawabannya lebih logis lah ya. 0,2 berarti T1-nya ini dicoret nih. 4,2 itu 4.200 ya. Pangkat 3 itu hasilnya menjadi 0,2. Berarti sama dengan 5 derajat Celcius. Jadi tergantung ya, tergantung massa di sini. Ya, tergantung massanya berapa kilogram. Di sini kurang angkanya. Begitu kira-kira soal esai untuk ujian sekolah.